Ini anak-anak masih muda-muda, teman-teman Ibnu dan PPP ini masuk musim muda. Kalau masih muda, ternyata oleh Allah diberikan atau digerakkan hatinya sekedar mencari ilmu, itu adalah suatu kenikmatan yang patut disyukuri. Harus disyukuri, dia tidak dicabut nikmatnya. Allah itu dalam Al-Quran mengancam kalau nikmat itu tidak disyukuri, maka senantiasa bisa dicabut sewaktu-waktu. Syukuri nikmatnya, biar bisa ditambah, dan jangan diingkari. Kalau diingkari bisa dicabut nikmat. Pada pagi hari ini, sesuai dengan topik yang kita akan membahas tentang puasa dan hukum yang berkaitan, segala hal yang berkaitan apa saja kita bahas. Nanti kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, ditanyakan apa yang lain. Kalau panas kipasnya dulu, tidak sumur, tidak. Biasanya pagi-pagi yang hari Minggu tidur. Tapi kalau kebaikan itu memang harus dipaksa. Kalau ada kebaikan tidak dipaksa, maka kebaikannya perlu dicurigai. Ada kebaikan dicurigai, ada karena kadang kadang keburukan tapi dipoles oleh Tuhan. Kenapa kebaikan itu tidak dipaksa? Karena dalam diri manusia ini ada dua energi negatif yang senantiasa berusaha sekuat mungkin menjerumuskan manusia. Makanya setiap mau berbuat baik, dua energi ini berusaha menghalangi agar jangan sampai berbuat baik. Ketika ada orang mau berbuat baik, pasti harus melewati dua ini. Satu nafsu, dua setan. Nafsu dan setan harus dilewati dulu, baru bisa orang itu melakukan kebaikan. Kalau ada kebaikan kok tidak dipaksa, maka di balik kebaikan kadang ada keburukan, kadang ada keburukan. Kenapa kamu kok rajin sholat berjemaah tanpa dipaksa? Kita biasanya rajin sholat berjemaah tanpa dipaksa, itu terkadang karena pengen ramai. Saya kalau berjemaah ke masjid, ke surban, semua orang-orang yang tak begini dan begitu, dan orang baik, orang kadang semangat itu ya menyemangati orang. Sholat berjamaahnya baik, pergi ke masjid baik, tapi niatnya tidak baik, sehingga kebaikan seperti itu kadang tidak usah dipaksa karena kenyataannya tidak baik, cuma dipoles ke kebaikan dan banyak dosa-dosa. Intinya kebaikan harus dipaksa. Tapi di bulan puasa satu energi hilang. Tadi kan ada nafsu, ada setan. Kalau di dalam bulan puasa setan kan dibelenggu, itu sudah masuk hadisnya. Wasul silatus syayatin. Ada yang meriwayatkan wasul fidat asyayatin. Setan bulan puasa dibelenggu. Berarti musuh kita. Kalau di bulan Ramadan musuh kita itu hanya satu, nafsu. Makanya banyak orang yang menang. Maksudnya banyak orang menang, banyak orang semangat berbuat baik di bulan puasa. Setelah tarawihnya semangat, yang biasanya ada pada jemaah. Ketika setelah tarawih semangat, kenapa kebaikan itu semangat berbuat baik di bulan puasa? Musuhnya tinggal satu, jadi sering menang. Di bulan sedekahnya itu semangat di bulan puasa. Dan semua perbuatan baik yang lain itu semangat dilakukan di bulan puasa. Dan puasa dan hukum yang berkaitan. Oh ya, ini dibagi saja. Yang dua ini dari Islam. Ini tidak apa-apa ini saja. Lagi putra itu ya. Ini ada yang pesan nanti mungkin ada yang mau. Puasa dan hukum yang berkaitan. Puasa itu apa? Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Sesuatu yang awalnya halal, gara-gara puasa diharamkan. Harus menahan diri. Tapi bukan hanya sekedar menahan diri, tapi harus dengan niat puasa yang benar dan dengan cara-cara tertentu.
menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa belum tentu puasa kalau tidak disertainya. Ada orang sudah tidak makan, tidak minum, tidak rokokan dan sebagainya. Itu belum tentu puasa kalau tidak diiringi dengannya. Maka bisa dikatakan puasa menahan diri dan niat. Mulai kapan menahan diri itu? Mulai dari terbit fajar. Terbit fajar ini bareng dengan waktu subuh. Ketika fajar terbit dan subuh. Tapi pada imsak ini tradisi Indonesia. Di negara-negara yang lain imsak itu tidak disiarkan. Dan di Indonesia kan biasanya disiarkan imsak. Di Indonesia imsak itu sebelum subuh. Tapi biasanya subuh dimundurkan. Begini ya. Di waktu imsak boleh makan apa tidak? Ketika sudah imsak, biasanya imsak ini rata-rata waktunya 10 menit sebelum terbit fajar. Nah sekarang boleh makan apa tidak? Yang perlu kita ketahui itu begini dulu. Dalam masalah imsak itu di Indonesia itu ada 2 kehati-hatian. Yang pertama, orang itu disuruh berhenti makan dan sebagainya sebelum terbit fajar karena hati-hati. Karena fajar itu adalah sesuatu yang samar. Fajar itu sesuatu yang samar, kalau tidak diperhatikan betul fajar itu tidak kelihatan. Harus nginceng dan tidak boleh mundur. Pokoknya harus nginceng daerah timur ke arah timur sana dan tidak boleh mundur. Mundur sedikit tidak kelihatan. Karena kehati-hatian, maka sebelum fajar terbit 5 menit sebelum terbit fajar itu sudah disuruh nahan imsak. Karena kalau pas fajar, kadang fajar itu tidak kelihatan gimana nanti kalau misalnya kelewatan. Jadi 5 menit sebelum fajar dimajukan. Dan subuhnya itu diakhirkan. Kenapa kok diakhirkan? Biar ini juga hati-hatian, biar subuh betul-betul masuk, akhirnya diakhirkan. Sama rata-rata kalau kita lihat jadwal sholat, itu rata-rata diakhirkan karena biar betul-betul yakin kalau masuk. Misalnya begini ya, waktu zuhur itu sebetulnya 11:30 pas sebetulnya. Misalnya itu waktu zuhur itu 11:30 pas. Tapi biar betul-betul yakin kalau sudah masuk zuhur itu dimundurkan sedikit, 2 menit, 3 menit dimundurkan. Karena ya biar betul-betul yakin kalau sudah mancing sholat dimundurkan. Nah dalam masalah imsaknya itu dimajukan beberapa menit, subuhnya dimundurkan beberapa menit. Akhirnya jadi 10 menit. Imsak itu 10 menit sebelum azan. Kalau waktu imsak masih makan, asalkan jangan terlalu lama. Kalau sampai nampak 2 piring itu terlalu lama. Jangan terlalu lama, insya Allah masih bisa ya. Tapi kalau nunggu azan, sudah azan, misalnya makan, jelas batal. Karena sebelum azan itu sebetulnya fajar sudah terbit. Kok bisa ya? Karena subuhnya dimundurkan, biar betul-betul masuk waktu subuh. Akhirnya dimundurkan sedikit. Kalau misalnya 2 menit sebelum subuh, 2 menit sebelum azan masih makan, itu mengkhawatirkan. Karena yang tadi itu subuhnya dimundurkan. Ya paling aman sebetulnya ketika imsak ya berhenti, aman, paling aman. Ya sudah, itu masalah imsak. Karena ada video yang beredar itu zaman Nabi tidak ada imsak. Karena ketika waktu subuh berarti kita waktu itu tidak boleh makan. Kalau sebelum azan nggak apa-apa. Lo azan kadang satu musola yang lain beda. Mau ikut azan yang mana? Pasti misalnya azannya jam sekian, saya mau ikut azan yang paling terakhir gitu ya. Memang itu tidak jelas. Azan itu tidak jelas. Paling aman ya itu tadi. Imsak nanti itu aman. Artinya nanti itu berperasaan. Nah itu video-video seperti itu karena kurang kajiannya. Video seperti itu melihat hadis dan di hadis tidak ketemu. Memang itu saya tidak ketemu hadisnya ada. Tidak ada hadisnya. Tanpa ada kajian lebih dahulu langsung disebar-sebarkan.
Wong orang Indonesia itu termasuk kiai di Indonesia itu melalui kajian yang mendalam ada imsak seperti itu, gimana maksud dan tujuannya gitu. Bukan hanya sekedar menyalah-nyalahkan toh saja. Tapi rata-rata orang-orang itu ketika menemukan kesalahan orang lain dirinya merasa hebat. Ini penyakit. Kita tidak usah merasa hebat dengan menemukan kesalahan orang lain. Apalagi orang yang melakukan yang kita anggap melakukan salah adalah orang hebat. Misalnya Ustaz misalnya. Kemudian kita mampu melihat kesalahan berdasarkan hadis itu tambah merasa dirinya lebih hebat dari orang yang ketemu salah. Wong kita manusia itu apa? Mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu terdapat salah dan lupa. Tidak usah dicari kesalahannya, manusia itu kelihatan salahnya. Memang tempat salah dan lupa. Apalagi mau diincengi salah ini salah, nanti kalau berbuat salah nanti tak buka tanpa dicari itu sudah ada kesalahan. Kok malah mau dicari, mau diinceng kesalahan? Yang tidak pernah salah kan malaikat, baru tidak pernah salah. Ya itulah masalah puasa ya, masalah imsak juga perlu hati-hati jangan langsung gegabah masalah azan. Ketika azan berarti kan terbit fajar, maka azan itu pasti bareng dengan fajar. Ya belum tentu yang azan siapa. Memang benar ya dalam hadis-hadis dan kitab-kitab fikih itu puasa itu dimulai bareng dengan terbit fajar. Kalau terbit fajar berarti mulai puasa dan subuh mulai masuk. Tapi ikut azannya siapa dulu ya Bu? Semua orang azan itu juga kadang tidak tahu waktu. Ikut-ikutan. Urusan sudah azan, ikut azan. Waktunya kapan sama-sama tidak tahu. Yang dosanya beruntun itu kalau ada satu musala atau masjid azannya kesusu, akhirnya dia azan duluan. Yang lain akhirnya ikut-ikutan. Itu kesalahan. Maka pertama kesalahan yang dilakukan kan dilakukan oleh yang pertama, yang lain yang salah ikut-ikutan. Ya. Puasa Ramadan pertama kali disyariatkan mulai bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Hijriah itu tahun yang dihitung mulai dari hijrahnya Nabi. Jadi di dalam Islam kan punya kalender sendiri. Itu namanya kalender apa? Kalender Hijriah. Itu hitungnya mulai kapan hitungnya? Mulai dari hijrahnya Nabi, mulai dari Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Nabi itu menjadi Rasul umur berapa? Umur 40. Nikahnya umur 25. Makanya kalau nikah melewati 25 itu tidak ikut Nabi. Nabi itu menikahnya 25. Beliau jadi Rasul umur 40. Sebelum itu belum Rasul. 40 dari Rasul, usia 63 beliau wafat. Berarti beliau jadi Rasul itu berapa tahun? 23 tahun. Karena umur 40 diangkat dari Rasul, 63 wafat. Dan selama jadi Rasul itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Karena pindah, hijrah namanya, pindahnya itu hijrah. Hijrah artinya pindah. Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Setelah 13 tahun di Mekah. Berarti selama di Mekah 13 tahun itu puasa Ramadan belum wajib. Tidak ada orang puasa Ramadan waktu di Mekah. Sekalipun para sahabat, jangankan para sahabat, Nabi saja tidak puasa. 13 tahun di Mekah tidak ada yang puasa. Bahkan sholat itu diwajibkan waktu Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini 10 tahun dari diangkat Rasul. Setelah 5 waktu maksudnya. 10 tahun mulai jadi Rasul sampai ke Isra Mi'raj itu tidak ada setelah 5 waktu. Banyak yang tidak nututi kewajiban setelah 5 waktu, termasuk istri tercinta beliau Siti Khadijah Al-Kubra. Itu tidak nututi seorang 5 waktu. Karena Isra Mi'raj itu kan salah satu tujuannya kan untuk menghibur Nabi yang lagi bersedih. Karena ditinggal oleh siapa? Siti Khadijah. Ditinggal oleh
begitu sedih, akhirnya setelah dihibur oleh Allah dengan salah satu Isra Mi'raj, kemudian diwajibkan sholat 5 waktu. Jadi Siti Khadijah itu tidak pernah sholat 5 waktu, zuhur tidak pernah sholat, karena memang belum wajib. Terus saya mau niru Siti Khadijah saja, tidak bisa, karena itu kan belum diwajibkan, belum wajib. Banyak para sahabat itu yang memang wafat sebelum Isra Mi'raj. Cuman begini, lah kenapa 13 tahun di Mekah itu, 10 tahun di masalah sholat, kok banyak syariat yang belum diwajibkan? Sholat belum wajib, puasa belum wajib, apa belum wajib, zakat belum wajib, banyak yang belum wajib waktu di Mekah. Karena waktu di Mekah itu Nabi masih menanamkan tauhid, di mana orang yang awalnya menyembah berhala meyakini bahwa berhala yang memberikan segalanya, itu mau dirubah dulu keyakinan. Ditanamkan keyakinan tauhid dalam diri mereka, beriman kepada Allah, gimana caranya beriman kuat. Setelah iman kuat baru diwajibkan. Ini wajibnya. Kalau iman tidak kuat sudah diwajibkan begini dan begitu kan tidak mau. Iman itu apa sih? Iman kan percaya. Tambah kuat kepercayaannya, maka dia itu tambah kuat dalam melaksanakan ibadah. Jadi orang melaksanakan itu pasti didorong oleh iman. Kayak kita puasa, kenapa kok puasa? Karena diwajibkan oleh Allah. Berarti kita iman adanya Allah. Setelah yakin baru diwajibkan beberapa syariatnya. Jadi 13 tahun itu perjuangannya. Setelah Mekah, setelah ke Madinah baru banyak kewajiban. Dan yang menarik, pertama kali diwajibkan puasa sudah 2 tahun di Madinah. Tahun pertama di Madinah belum wajib puasa. Tahun kedua baru wajib puasa. Ini bareng dengan tantangan orang kafir untuk perang. Namanya perang Badar. Perang Badar itu terjadi 17 Ramadan. Ramadan pertama puasa. Jadi pertama puasa orang Islam Madinah dapat tantangan perang dari orang kafir Quraisy untuk mengadakan perang di tempat yang namanya Badar. Tidak ada yang tahu ya. Nanti bareng-bareng sana ya. Rekreasi ya, bisa ngobrol. Di sana ya. Nanti idealnya kalau umrah itu diantarkan ke tempat-tempat sejarah, ini Uhud, ini Badar. Ya nanti kalau kita sudah tahu sejarahnya, Badar itu dulu terkena apa, terjadi perang Badar di sini siapa? Ya, dapat tantangan perang. Ketika masalah ada tantangan perang, ini para sahabat waktu itu selisih pendapat. Kita tunggu di Madinah saja, katanya sebagai nilai. Orang-orang kafir itu, orang-orang kafir Quraisy ini biar masuk ke sini saja. Kita perang di dalam kota Madinah. Salah satu sebagai nilai, jangan yang namanya perang itu harus keluar. Kalau tidak keluar bisa merusak apa yang ada di sini. Rumah ini bisa rusak, ini bisa rusak. Kita hadang di luar. Akhirnya Nabi itu mengikuti pendapat yang kedua yang mengatakan kita hadang di luar. Itu pas pertama kali puasa ya. Tapi puasa ya. Sekali berperang itu puasa. Menang hari itu. Padahal itu 313 berbanding 1000. Orang kafir Quraisy itu 1000. Orang Islam waktu itu 313. Dihadang di Badar. Yang ngatur taktik perang itu Nabi. Kamu nanti di sini diatur. Nabi ngatur seperti itu tidak pernah sekolah kemiliteran ya, tidak pernah. Tapi beliau taktik perang terus. Sampai yang perang Uhud itu, perang Uhud yang orang Islam kalah itu, tapi Nabi kan sudah benar sebetulnya, sudah gitu. Tapi gara-gara ada salah satu kelompok pasukan, satu batalion pasukan kalau sekarang, yang tidak ikut instruksi Nabi. Kamu nanti di sini, jangan kemana-mana kali ini. Ternyata turun itu, akhirnya kan kalah dalam perang. Jadi 313 melawan 1000 ini berarti 3 kali lipat ya, 3 kali. 1 lawan 3 kalau seandainya perang tanding 1 lawan 3 menang itu perang Badar dalam keadaan puasa ya. Jadi tantangan puasa untuk orang-orang, kalau untuk para sahabat, tantangan puasa itu dulu hilangkan nyawa ya. Tantangan puasa. Kalau sekarang tantangannya apa? Paling ketika melihat es campur saja, tantangan saya ini
Ya itu menggoda, tapi godaan orang sekarang itu seperti itu saja. Tidak ada yang sampai mengancam nyawa. Iya. Sekarang itu kan biasanya berat sedikit, kesusahan sedikit, tidak puasa. Kira-kira baca apa ya? Aku mau minik rokok gak puasa. Akhirnya ada puasa. Coba bandingkan ke para sahabat dulu, biar kita itu merasa seperti apa susahnya dan tantangannya para sahabat dulu menjalankan pertama kali puasa. Kalau dulu tantangan puasa perang, kalau sekarang kan tidur. Kalau jam 9, jam 10 sampai jam 11 kita coba keluar ke pasar, masjid-masjid itu kan biasa tidur, nggak boleh pergi selatan sampai utara sih tidur. Oh ini orang puasa sekarang ya. Ya tapi ya itulah, karena sekarang udah ada perang. Ya sudah, yang itu perang Badar Kubro itu terjadi 17 Ramadan puasa pertama. Ya. Orang-orang yang berkewajiban berpuasa Ramadan ini 3 ciri ini, kalau orang sudah memiliki 3 ciri ini berarti wajib. Kalau kita ternyata tidak memiliki 3 ciri ini tidak wajib. Pertama adalah orang yang sudah mencapai usia balik. Kalau balik baru wajib. Karena anggap malaikat raqib dan atid ya, yang selalu mengikuti kita, raqib dan atid ini, itu mulai aktif bekerja ketika sudah balik. Kalau mulai dari kecil sampai sebelum balik dia ada malaikat raqib atidnya ada. Balik itu apa? Balik itu tandanya kan ada 3. Laki-laki dan perempuan beda-beda. Bisa lewat segi usia, bisa lewat segi agama. Perempuan bisa disebut balik kalau sudah umur 15, baik haid ataupun tidak, baik mengalami men atau tidak. Kalau sudah usia 15 tahun dia balik, atau belum usia 15 tahun tapi sudah men dan berusia 9 tahun maka dia balik. Laki-laki kalau sudah usia 15 tahun pasti baliknya, sekalipun belum pernah mengalami apa-apa, atau pernah mimpi basah sebelum usia 15 tahun maka dia balik. Bisa segi usia, bisa lewat segi anak. Itu sudah balik ya. Berarti kalau belum balik ya tidak wajib puasa. Yang kedua syaratnya orang itu berkewajiban puasa, yang kedua berakal. Akil balik kata orang sekarang, akil balik berakal. Ada orang balik saja tapi tidak berakal, ada orang berakal tapi tidak balik, ya tidak wajib. Ada orang berakal, punya akal, artinya dia itu akalnya jalan, tapi belum balik, tidak wajib puasa. Ada orang balik tapi tidak berakal. Itu dia orang gila itu balik semua. Hati-hati kalau orang gila itu balik, karena pasti kalau misalnya sudah usia berapa gitu, pasti balik. Terus yang ketiga ya, ini ya, akil balik ini namanya mukallaf. Orang bisa disebut mukallaf kalau sudah akil dan balik. Kalau cuma akil tok, berakal tok, tanpa balik, dia belum mukallaf. Yang ketiga, syarat orang yang berkewajiban puasa, yang ketiga kalau dia kuat dan mampu menjalankan puasa, baik secara fisik ataupun secara syariat. Secara fisik kuat berarti wajib. Sekalipun sudah akil balik tapi secara fisik tidak kuat, tidak wajib. Atau secara syariat, ada dianggap mampu secara syariat, seperti suci dari haid. Suci dari haid itu berarti orang itu dianggap mampu secara syariat. Kalau lagi haid, sekalipun fisiknya kuat tapi secara syariat dianggap tidak mampu, artinya tidak pasti. Jadi ini maksud mampu baik secara fisik ataupun secara syariat sama-sama. Ya. Anak-anak yang belum mencapai usia balik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, masalah tanda-tanda balik, atau orang dewasa yang mengalami gangguan mental secara total
Setelah total itu maksudnya penuh mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka dia tidak berkewajiban puasa. Kalau dia itu ada si ono warase, dia itu berkewajiban. Misalnya mulai dari terbit fajar sampai jam 10 si normal. Biasanya di jam 10 belakang biasanya ini rontok ini. Seperti itu ya. Kalau seperti itu berarti masih wajib puasa. Cuman batal ketika dia itu sudah mulai gila. Tapi gila, apa istilahnya gila sekarang? ODGJ ya. Ada istilah ODGJ ya sekarang. ODGJ ada persennya, beberapa persen. Kadang ada orang ODGJ tapi kalau ditipu masalah uang dia bisa. Artinya dia punya uang 10.000 ya. Sementara kalian mau ditukar 1.000. Kok tidak mau? Orang itu masih wajib puasa karena berapa persen di sini total ya, gilirannya total. Jadi otaknya memang tidak jalan sama sekali, total ya. Kalau orang seperti itu masih bisa tentang keuangan, kan berarti masih ada sel-sel otak yang masih bisa bekerja, masih wajib puasa. Ya. ODGJ istilah orang sekarang. Sekalipun dirayu misalnya, uang saya lebih bagus ini gambarnya, punya kamu jadi yang itu 10.000, yang itu 1.000, dirayu seperti itu tidak mau, karena dia ragu, itu masih kalah. Juga tidak berkewajiban puasa Ramadan adalah orang yang tidak kuat dan tidak mampu berpuasa karena faktor usia lanjut. Ada orang yang sudah lanjut usia, sudah lanjut sekali, kemudian dia tidak mampu. Manula manusia lanjut usia manula tidak mampu karena lambungnya ada belos sekali sedikit harus makan. Kalau tidak makan sakit, dia tidak mampu, maka dia tidak wajib puasa. Dan juga yang tidak wajib puasa adalah orang sakit yang menurut medis tidak ada harapan sembuh. Setiap orang ini puasa sakit, cara makan sembuh, lapar sedikit saya seperti penyakit lambung, ada tipes. Kemudian sama dokter divonis ini keadaannya tidak akan sembuh. Berarti penyakit ini akan dibawa mati. Tidak ada sembuh karena mungkin melalui itu sudah ya, melalui analisis medis tidak mungkin sembuh. Maka dia tidak wajib puasa. Tapi dua orang ini, manusia lanjut dan orang yang divonis tidak mungkin sembuh dari sakitnya, dia itu wajib bayar mut. Wajib bayar 1 mut tiap hari dari hari yang dia tinggalkan puasa sebagai gantinya. 1 mut itu 6,5 on. Jadi kalau misalnya menyambang, ini dah tua ya kalau yang sakit, bisa saja masih muda, tapi dia itu tidak mampu puasa karena punya penyakit dan menurut dokter tidak punya kesempatan sembuh. Maka dia itu wajib bayar, tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha ya. Jadi kalau bisa milih, mungkin banyak yang milih ini. Nah, mau bayar aja tuh, tidak mau puasa. Boleh, asalkan dua orang ini sudah lanjut usia tidak mampu puasa, atau dia itu sakit yang menurut dokter tidak ada kesempatan. Kenapa kalau tidak wajib qadha? Ya gimana mau qadha kalau dia itu tua? Nanti setelah Ramadan tambah tua, tambah tidak bisa. Maka apa mau dulu qadha dia? Atau yang menurut dokter tidak ada kesempatan sembuh itu, gimana kapan mau disuruh qadha? Ya seperti itu. Nah sekarang kalau begini, kalau sekarang mujizat ya, sesuatu yang luar biasa. Menurut dokter dia itu memiliki penyakit yang mungkin sembuh. Akhirnya tidak puasa, bayar mut. Tidak puasa, bayar mut. Sudah beberapa tahun. Ternyata tahun ke-7 sembuh. Gimana nih kok sembuh saya? Katanya dokter tidak mungkin sembuh. Akhirnya saya sudah 7 kali puasa, 7 kali Ramadan tidak puasa. Cuma sudah bayar fidyah. Gimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini, maka orang itu tetap tidak wajib qadha puasa. Karena sudah bayar fidyah.
Karena waktu kemarin, waktu tidak puasa itu dia itu masih mengidap penyakit yang menurut medis itu tidak mungkin sembuh. Sekarang pas sembuh, ya nanti puasa kalau sembuh. Kalau sudah nyampe ke Ramadan puasa, tapi tidak wajib puasa. Ya gitu ya. Tapi umur ini wajib dibayarkan setelah masuk puasa, karena umur ini sebagai sanksi. Sanksi itu terjadi sanksi itu karena terjadi pelanggaran. Artinya ketika melanggar baru bayar. Jangan belum puasa, jangan belum masuk keesokan harinya sudah dibayar di awal. Nah, misalnya kita punya abah yang kebetulan manula dan mampu puasa, akhirnya dibayar di awal Ramadan semua, rosak. Tidak boleh itu. Kenapa? Karena pelanggaran belum terjadi. Melanggar dulu baru bayar. Melanggar bayar. Itu saya. Enggak, saya sudah yakin ini tidak mampu. Jadi itu yakin kita sudah tua misalnya, tidak boleh dibayar di awal. Nunggu pelanggarannya. Sekalipun pelanggarannya belum selesai, artinya masuk ke hari itu langsung bayar tidak apa-apa. Pagi itu sudah tidak puasa bayar tidak apa-apa. Tapi kalau belum pagi tidak boleh karena belum terjadi pelanggaran. Ya. Perempuan yang lagi min atau lagi menjalani masa nifas tidak wajib dan tidak sah. Selain tidak wajib dan tidak sah berpuasa karena dianggap tidak mampu secara syariat sekalipun secara fisik mampu. Ya. Orang-orang yang puasanya batal. Satu orang murtad, waliyadzubillah, murtad itu keluar dari Islam. Murtad itu ada tiga macam. Murtad itu keluar dari Islam dan bisa menghapus pahala ibadah yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau orang itu murtad dan sudah tua, misalnya umur misalnya umur 60 tahun, maka ibadah yang sebelum 60 itu pahalanya hilang. Sekalipun dia masuk Islam. Kalau ada masuk Islam jelas kafir. Murtad itu ada tiga ya. Bisa disebabkan oleh tiga hal. Satu oleh perkataan, dua oleh perbuatan, tiga oleh kepercayaan. Ada kata-kata yang menyebabkan orang itu murtad sekalipun dia tidak berbuat. Dia tidak berbuat apa-apa, cuma mengatakan surat. Dalam surah murtad ini ada kitab namanya Sulamut Tauhid. Di situ rinci sekali masalah kata-kata yang menyebabkan orang murtad itu apa saja. Kalau tidak tahu sebetulnya apa saja kata-kata yang menyebabkan murtad. Kalau tidak tahu kita tidak sadar melakukan kemurtadan, mengatakan sebagai murtad tanpa tidak sadar. Jadi perkataannya tanpa ada perbuatan, ada perbuatan tanpa ada perkataan. Misalnya nyembah salib. Kita itu iseng-iseng di kamar bukan salib. Sudah ada perjalanan nyembah salib ya. Kemudian disembah tanpa berkata apa-apa. Ya ini namanya murtad fikri. Murtad yang disebabkan oleh perbuatan. Nginjak Al-Quran. Dia tidak berkata apa-apa. Nah ini namanya murtad disebabkan perbuatan. Ada murtad disebabkan perkataan. Berkata sesuatu tanpa berbuat apa-apa. Misalnya kayak ini pokoknya membahayakan, tapi saya contohkan biar tahu. Seperti misalnya menuduh Siti Aisyah berzina. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sudah ada ayat menjelaskan Siti Aisyah bebas dari berzina. Itu contohnya di ayat Fathul Mu'min contohnya seperti ini. Siti Aisyah itu dulu dapat fitnah luar biasa. Ini ceritanya ya. Ada cerita begini, dulu si Aisyah itu pernah ikut perang. Jadi Nabi berperang, Siti Aisyah ikut. Yang namanya perempuan dipandu, tahu kan yang diusung itu beberapa orang dipandu. Setelah perang pulang dipandu sama para sahabat dipandu. Kemudian istirahat di jalan, semua pasukan istirahat, pandunya diturunkan.
Yang lain sudah semua. Di waktu pandu itu diturunkan, tandu ya, waktu tandu itu diturunkan, Siti Aisyah itu buang hajat keluar dari tandunya, buang hajat. Ketika balik mau masuk ke tandu lagi, pasukannya sudah pulang semua, sudah tidak ada, kalau tidak ada ya sudah ditinggal. Siti Aisyah itu pernah seperti itu. Jadi mungkin Siti Aisyah itu tidak gembok-gembok bener ya. Kalau gembok-gembok bener berarti kan kerasa ya. Ini kok enteng, ini kayaknya ada orang apa tidak itu tidak kerasa tandunya. Tetap pulang. Akhirnya karena ditinggal Siti Aisyah itu payah, ngantuk, ketiduran di bawah pohon, tidur sambil duduk. Tidur saking capeknya karena sudah tinggal. Kemudian ternyata di belakang ada pasukan yang tertinggal satu, namanya Sofwan bin Mu'attal, sahabat Nabi. Ketika lewat di jalan itu kok ada Ummul Mukminin, kok ada Siti Aisyah istri Nabi. Akhirnya beliau itu dinaikkan ke kudanya, Sofwan bin Mu'attal jalan kaki, dinaikkan ke kudanya. Ketika pulang ke Madinah, ada orang munafik yang memang dari awal mencari-cari kekurangan Nabi, mencari-cari bahan untuk memfitnah Nabi. Dari awal itu mencari apa kira-kiranya ya sekiranya bisa memfitnah Muhammad. Akhirnya punya bahan baru. Wah, ini tak viralkan nanti. Orang munafik itu orang yang tidak percaya Nabi, tidak pura-pura percaya. Suatu waktu dia punya kesempatan pasti dia akan menyerah. Ketika Siti Aisyah dinaikkan kuda, kemudian dituntun oleh Sofwan bin Mu'attal, orang munafik di Madinah itu mengatakan bahwa Siti Aisyah itu selingkuh sama Sofwan bin Mu'attal. Oh ini kamu ini selingkuh ini. Kemarin waktu keluar dari tandu itu janjian. Pokoknya dikira seperti itu. Dan herannya karena saking banyaknya orang yang membicarakan ini, hampir satu kota Madinah itu yang membicarakan, karena aktif sekali orang munafik ini menyebarkan kabar, aktif sekali sampai semua seantero Madinah itu dengar semua. Sampai Nabi sampai ada keraguan Nabi. Saking banyaknya kabar yang masuk. Karena kata orang gimana? Kata orang itu kebohongan yang diulang-ulang katanya akan menjadi kebenaran. Ini saking banyaknya orang seperti itu, akhirnya Nabi terpengaruh. Iya benar pandai saya pikir. Akhirnya kan nanya minta saran Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu mantu plus sahabat. Jadi Nabi itu dulu bersahabat sama mantunya. Kalau sekarang sama mantunya kan kebanyakan ada atur ya. Nah dulu ini yang kalau sidinnya 4 ini 1, 2 ini mantu, 2 ini kan mertua. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ini mertua. Sayyidina Abu Bakar ini mertua karena Siti Aisyah kan putri Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar ini karena beliau abah dari Siti Hafsah. Siti Hafsah istri Nabi. Sayyidina Utsman mantu, Sayyidina Ali sahabat semua. Jadi 5 serangkai satu keluarga ya. Mertua plus mantu. Sayyidina Ali diminta saran, mana ini kok banyak orang begini-begini mengaparkan Aisyah begini. Sayyidina Ali itu simpel jawabnya, singkat sebetulnya. Kata Sayyidina Ali gimana? Ya gimana Nabi perempuan banyak banyak Aisyah. Artinya ya kok mau ambil pusing tema itu masih banyak berapa lagi gitu. Jadi katanya waktu Sayyidina Ali jawab seperti itu, Siti Aisyah itu tambah hancur hatinya. Artinya maksudnya dia itu di masa yang merasa sudah sempit rasanya alam, karena ada salah. Makanya menurut satu kisah itu Siti Aisyah ke Sayyidina Ali itu ada perasaan daerah. Tak pernah menyebutkan nama Sayyidina Ali. Kalau ada hadis yang berkaitan sama Sayyidina Ali, beliau itu menyebutkan rajulin. Rajulin itu apakah tidak? Kalau Siti Aisyah menyebutkan laki-laki itu berarti dimaksud Sayyidina Ali. Karena mau menyebutkan ada perasaan gimana, mungkin rasa malas atau gimana. Karena pernah menyarankan Nabi seperti itu.
Dan Siti Aisyah ini seandainya tidak turun ayat, Nabi itu mungkin percaya. Tapi kemudian turunlah satu ayat yang menjelaskan bahwa Siti Aisyah itu bebas dari apa yang difitnahkan oleh orang kafir. Akhirnya yang namanya ayat yang pasti percaya. Nah kalau ada orang seperti sekarang ini ada kelompok-kelompok yang masih menyebarkan paham itu, namanya paham Syiah. Syiah itu adalah orang-orang yang membenci istri-istri Nabi tiga istilah tidak yang lain tidak apa-apa. Ya istilahnya saja seperti yang tadi. Nah kalau ada orang mengatakan bahwa Siti Aisyah itu melakukan sesuatu yang tidak baik semasa Fatimah, itu murtad qauli. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Siti Aisyah itu bebas dari apa yang dibenarkan. Ini salah satu contoh murtad ya, murtad qauli. Perkataan, perbuatannya ada. Dia tidak berbuat apa-apa, cuma dia mengatakan sesuatu yang bukan. Yang ketiga murtad i'tiqadi. Murtad i'tiqadi, murtad setelah keyakinan. Meyakini sesuatu yang tidak boleh diyakini oleh murtad. Misalnya seperti apa ya? Seperti yakin bahwa gunung ini misalnya menguasai apa kayak mempercayai sesuatu bahwa ini bisa bikin apa, bisa bikin kaya, bisa bikin mati misalnya. Saya punya cincin ini kalau tak pakai punya kekuatan yang bisa menarik semua orang senang ke sana. Itu gara-gara cincin ini, dan cincin ini punya kekuatan. Berarti kan dia menafikan Allah ya? Bukan gara-gara Allah ya, gara-gara cincin ini. Jadi ada keyakinan seperti itu. Ini tidak harus dikatakan, dia tidak mengatakan apa-apa, tidak berbuat apa-apa, tapi meyakini seperti ini. Itu tidak boleh ya. Murtad ini membatalkan puasa. Seperti ini. Murtad karena dia itu keluar dari Islam. Meyakini sesuatu memiliki kekuatan tanpa peran Allah tidak boleh. Kalau dia itu masih meyakini Allah yang melakukan segalanya, maka tidak murtad. Misalnya ini Allah sebetulnya, cuman lewat perantara ini tidak apa-apa. Wong kita meyakini obat, dengan titik obat saja kita yakini memiliki kemampuan menyembuhkan, itu bisa bikin murtad. Bodrek ini bisa menyembuhkan sakit kepala. Allah bodrek, tidak bodreknya. Kalau Allah tidak menghendaki, kalau minum bodrek bisa sembuh. Nah itu berarti kan menafikan Allah tidak boleh. Kalau begini, Allah biasanya menyembuhkan sakit kepala dengan cara minum bodrek. Ketika saya minum bodrek, biasanya Allah menyembuhkan. Nah seperti itu baru tidak murtad ya. Karena sebetulnya semuanya dikembalikan pada berkuasa. Itu masalah murtad ya. Dan orang murtad batal puasanya, dan kemudian perempuan nifas. Nifas itu keluar darah setelah melahirkan. Perempuan melahirkan tanpa nifas, dia batal. Nifas itu keluar darah selama dalam 15 hari. Kalau orang itu melahirkan, setelah itu tidak keluar darah sampai 15 hari, setelah 15 hari keluar darah, tidak nifas. Namanya head. Kalau dapat 10 hari masih nifas. Kalau pas setelah melahirkan, dia sangat nifas. Baru setelah melahirkan langsung keluar darah. Itu batasnya 15 hari. Kalau sudah 15 hari tidak keluar, berarti orang itu memang tidak akan nifas. Batal ya puasanya. Kemudian perempuan head batal itu maksudnya ya haram puasa, tidak boleh dilanjutkan, harus berhenti. Berarti wajib makan ya. Ada cutinya. Yang tidak pernah bolong puasanya kan perempuan, tidak pernah bolong itu puasanya kan seperti Zahra, tidak pernah head. Seperti Zahra tidak pernah head. Bukan gara-gara itu tapi
memang nggak ada dari beliau. Sebelum nikah memang nggak ada. Sekarang orang banyak akhirnya gara-gara suka hati. Sehingga beliau itu jadi azhar. Azhar itu gara-gara beliau nggak pernah head, nggak pernah cuti ibadah. Sehingga beliau itu yang disebut penghulu kualitas surga. Nggak pernah bolong, apapun itu nggak pernah bolong. Puasanya, salatnya nggak bolong. Yang ketiga, orang gila. Sekalipun gilanya hanya terjadi sebentar. Jadi gilanya hanya setengah menit. Jadi misalnya untuk mendeteksi dia gila apa tidak gimana? Ya dia sendiri yang tahu. Orang gila itu kalau ditanya pasti bilang waras ya. Oh itu yang ada itu penghuni rumah sakit jiwa itu. Awak gede ke orang, udah sendiri. Ada anak sendiri ya, ada terapi sendiri untuk ngecek orang yang tidak pernah. Ada ilmunya. Saya belajar mungkin ada yang kita itu kuliahnya untuk ngecek orang kita. Ada ilmunya. Itu tahu ilmu apa? Visi apa? Psikologi ya. Karena kalau ada orang ada pembunuhan, kemudian membunuh mengaku gila, itu kan masih mau diuji mentalnya. Berarti ada ujiannya juga. Oh ini gila. Tidak bisa pura-pura gila itu ternyata tidak bisa. Ya. Ada sekarang itu tetap terdeteksi pura-pura gila karena ada ilmunya juga. Jadi kalau sebentar itu berapa? Hilang akal disebabkan ini. Kalau hilang akal disebabkan yang lain, tidak batal. Sudah tidur, ini juga, ini juga. Ini kita tiga. Jadi hilang akal disebabkan gila sekalipun sebentar itu batal. Ya semoga ada diamalkan ya. Kayak apa penasaran saya ingin ngalami dan tapi kalau hilang akal disebabkan yang lain itu tidak batal sekalipun lama. Berarti apa? Tidur ya. Tidur hilang akal. Sekalipun lama tidurnya tidak batal. Jadi mulai setelah subuh tidur bangun sekitar 5 menit wudhu dan sholat. Setelah sholat assalamualaikum begitu sampai menjelang maghrib menurut biasa sebentar langsung maghrib. Gimana itu hukumnya? Sah. Yang hilang akal yang disebabkan gila, disebabkan yang selain gila tidak batal. Puasa orang tidur tidak batal sekalipun tidur seharian penuh. Nah, tapi tidur itu kan rahmat. Jadi tidur itu menurut sebagian ulama tasawuf itu adalah orang yang dikasih oleh Allah. Orang tidur. Masa orang tidur dikasih ya karena dia itu dikhawatirkan berbuat maksiat akhirnya sama Allah ditidurkan. Itu saja yang kasihan atau berbuat maksiat. Makanya kita itu biar dapat pahala tidurnya diniati ya, diniati supaya tidak berbuat maksiat ya. Lah kalau kita tahu ya caranya mendapatkan pahala, maka segala sesuatu itu bisa berbuah pahala. Makanya orang alim itu orang yang tahu, orang yang tahu itu bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Bahkan ada hadis begini, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada sholatnya orang bodoh. Ada orang alim tidur, ada orang bodoh ibadah. Ya. Itu lebih baiknya alim tidur. Kenapa kok bisa sih? Karena kadang yang kebanyakan ya orang alim itu tidurnya diniati. Saya mau tidur sebentar, karena nanti satu waktu ngaji ngasuk. Atau mungkin karena nanti mau tahajud, mau tidur siang sebentar biar nanti
ngantuk. Tidurnya dapat pahala. Sedangkan ibadahnya orang bodoh, ibadah itu ada tata caranya. Orang bodoh kan kebanyakan tidak tahu caranya, yang penting pokoknya sholat 100 rakaat. Tahan tidak tahu ada tata caranya, ada tumaninahnya, ada ini pokoknya semua. Kalau bahas masalah sholat itu kompleks sekali, mulai dari takbiratul ihramnya benar, Fatihahnya benar, Fatihahnya ada benar, takbirnya ada benar, misalnya. Sekaligus sholat 100 rakaat itu percuma. Akhirnya ya itu tadi, tidurnya orang alim bisa lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kedua ada kisahnya orang, ada setan yang balik mau goda orang sholat. Jadi di dalam masjid itu ada orang sholat mau digoda oleh setan. Ternyata balik. Ditanya sama teman-teman, kok balik kamu tidak ada digoda? Kenapa? Saya takut sama itu yang tidur. Yang tidur ditakuti, yang sholat tidak ditakuti sama setan. Ya karena itu tadi ada tata caranya. Orang tidak tahu tata caranya, pokoknya itu rata-rata orang sekarang seperti itu. Jadi saya perhatikan semangat beribadah tidak semangat berilmu. Akhirnya ibadahnya bisa menjadi percuma, bisa jadi percuma. Gara-gara semangat berilmunya kurang, semangat ibadahnya luar biasa. Padahal mencari ilmu itu adalah paling utamanya ibadah. Sudah setengah 9 ya. Nah itu mari tidur bareng-bareng. Tidur di rumah sini. Dengan ya itu tadi ya, tidur itu ibadah. Ya ini masalah anak kecil tadi. Masalah aktifnya roti aktif ya, itu nunggu mukallaf. Akan tetapi anak kecil itu mulai ditulis pahalanya, dosanya ditulis, pahalanya ditulis ketika umur 7 tahun. Ada anak umur 7 tahun sudah sholat dengan benar, maka itu akan ditulis pahalanya. Dosanya ada, jadi anak kecil seperti itu. Pahalanya ditulis. Jadi kalau anak umur 7 tahun sudah baca Al-Quran dengan benar serta tajwidnya, sudah bagus itu akan jadi pahala. Dosanya. Makanya anak itu sudah wajib diajari tentang tata cara ibadah umur 7 tahun. Jangan nunggu mukallaf. Jadi umur 7 tahun sudah diajari tentang ibadah dan diajari tanggung jawab. Kalau tidak diajari tanggung jawab, nanti masuk mukallaf dia kadang masih tidak memiliki tanggung jawab. Ada anak usia SMP ya. Usia SMP itu kadang sholatnya masih gurau, dorong-dorongan sholatnya. Sudah mukallaf itu. Kadang dorong-dorongan baunya sama baunya dorong-dorongan begini ya. Itu sudah mukallaf. Nah ini kenapa kok terjadi? Padahal waktu itu kalau sudah mukallaf, makin mati sudah mencatat dosa. Karena keberatan jawab tadi umur 7 tahun belum mukallaf, ajari sampai harus hafal semua doa-doa sholat. Ketika mukallaf dia sudah siap pakai semuanya. Doa-doa sholatnya sudah hafal, tentang yang membatalkan sholat sudah hafal, kewajiban-kewajiban sholat sudah tahu semua, dan dia memiliki tanggung jawab. Ini yang penting, tanggung jawab. Jangan nunggu mukallaf. Kita memiliki rasa tanggung jawab, kita ini termasuk kalian semua ini memiliki rasa tanggung jawab itu kira-kira ingat apa anda mulai usia berapa? Kalau sudah lulus SMP ya, saya sholat dengan benar setelah lulus SMP. Berarti punya tanggung jawab tentang sholat, berapa sholatnya ya? Kalian itu berasa sholatnya benar itu usia berapa? Berarti sebelum itu kalau memang sudah mukallaf itu yang harus dikodok. Iya, kodok itu. Yang paling parah itu ada orang baru memiliki rasa tanggung jawab terhadap ibadah ketika sudah nikah. Ini payah. Kadang ada orang baik ketika nikah baru baik, kan? Ada seperti itu. Sebelumnya bukan ada sholat, ada puasa, ada enggak. Nah itu yang diingat itu. Kalau memang dia itu mau betul-betul tobat, sekarang mau hijrah,
Ya itu yang harus diingat-ingat itu. Jangan masalah kebaikan yang sekarang. Nah, saya mau tobat. Aja dia itu betul-betul menjadi baik menurut dia oleh saat itu. Ya kalau mau dia jadi orang baik beneran, mulai mukallaf sampai dia sadar mau melakukan ibadah itu sampai umur berapa? Baru hijrah beneran. Hijrah itu hanya pakaian dan penampilan saja. Bagaimana penampilan dan pakaian mudah sekali, jadi tinggal beli saja pakaian. Udah beres. Karena itu, ya, itu sedia bisa saya sampaikan. Paham ya yang bisa saya sampaikan? Ada pertanyaan? Ya. Anak-anak sering kayak nyanyi Natal gitu. Karena itu tuh sama kayak ada nyebut nama iya kita sambungkan. Iya. SMK mana? Bukan SMK Kristen. Jadi Ya. Salah satu yang menyebabkan murtad itu adalah melakukan ibadahnya orang di luar Islam. Sekarang jadi pertanyaan, nyanyi Natal itu nyanyi itu mereka ibadah apa cuma sekedar tradisi? Saya juga tidak tahu. Jadi mereka itu dengan bernyanyi seperti itu merasa itu dapat pahala untuk mereka atau tidak? Kalau mereka itu menganggap berpahala perbuatan itu, berarti ini ibadah buat mereka dan kita menirunya murtad. Dan kemudian kalau murtad gimana cara masuk kembali? Jadi kalau baca syahadat, sekarang itu berarti otomatis syahadatnya lewat sholat, lewat pokoknya baca syahadat, kalau otomatis masuk Islam. Jadi ya seperti itu. Kita melakukan suatu kebiasaan yang kebetulan ini adalah kebiasaan mereka. Maka ini belum tentu murtad, karena ini belum tentu ibadah. Kalau kita sudah mengucapkan amitabha atau pakai aksesoris dan muslim, itu kan belum mereka ibadah. Ya apa? Itu ibadah. Kita kalau melakukan tradisi yang kebetulan tradisi mereka bukan ibadah, itu tidak menyebabkan murtad tapi haram. Apa bedanya haram dan berbeda? Lebih dahsyat murtad ya. Haram itu berdosa sampai mengeluarkan orang itu dari Islam. Ya jadi karena rasa iseng itu ya gitu menyebabkan kebedaan apa ya? Wong kadang nyembah itu kadang-kadang melihat kayak biru-biru. Ini apa kok nyembah itu? Kayaknya dia buat sendiri di kamar. Itu bukan rita, bukan apa. Jadi yang tadi itu dilihat dulu apakah kita mata kalau bukan ibadah haram, itu haram. Ya, ada lagi ya. ada Ya. terkait itu Pak, orang yang tidak berwajib puasa pada orang yang sakit. Tahun lalu pas waktu ayah saya sebelum wafat itu kan karena dia pas waktu Ramadan itu sudah sakit, akhirnya kan tidak bisa dipaksakan untuk melaksanakan ibadah puasa ya. Dan pada akhirnya beliau berpesan kepada anaknya, nanti posone ayah ini kodoran. Nah gitu. Terus jadi untuk pembayaran mut atau sebagai fidyah itu wajib ya? Wajib apa? Terus dari puasanya juga. Ya, ya. Orang itu kan penyakit sakitnya itu bukan termasuk sakit yang difonis pada itu sakit biasa, yang ada kemungkinan sembuh. Sekarang begini, orang itu
tanggal 25 Ramadan sakit dan bilang tapi 5 hari gak puasa. Setelah Syawal sakit 10 hari. Setelah 10 hari maka mati. Maka dia tidak wajib bayar fidyah karena dia memang tidak memiliki kesempatan modal. Jadi dia itu kalau misalnya sudah bayar fidyah, dia bisa jawab begini, saya sudah mau modal tapi sudah mengingat berarti sudah lebih dulu ya ini tidak wajib modal, tidak wajib fidyah. Yang wajib fidyah ini kalau dia itu memiliki kesempatan modal, tak modal. Sama dengan berubah head di bulan puasa 5 hari. Setelah Syawal saya tak punya sebetulnya. Saya tidak tahu apa-apa lain. Dia juga tidak tahu apa-apa mati dia sebetulnya. Ternyata bulan Maulid mati. Nah ini wajib dibayarkan fidyah, ambilkan dari harta warisnya. Karena dia memiliki kesempatan untuk modal, tidak modal. Kalau sakit di bulan Ramadan, mati di bulan Ramadan, itu pada wajib modal, tidak wajib diwajarkan fidyah. Kalau kasusnya yang ini, yang Pak Iza ini, karena dia itu sakit sampai wafat ya, tidak memiliki kesempatan, tidak wajib dibayarkan fidyah, kalau bisa bayar fidyah. Ya, tidak, saya ingin tetap bayarkan, dia silakan saja bayar itu akan saja sedekah dari yang mati. Sebetulnya fidyahnya tidak wajib, dianggap saja. Nah, begitupun sholat. Begitu sholat. Kalau sholat ini memang tidak fidyah, tidak qada sholat. Karena ibadah itu begini, ibadah itu ada ibadah makhluk, ada ibadah yang makhluk, ada mali yang makhluk, ada yang di antara keduanya. Saya jelaskan sedikit ya. Ada ibadah badaniyah makhluk. Badaniyah makhluk ini ibadah yang berkaitan dengan badan murni. Sholat, puasa, ini tidak bisa diganti oleh orang lain, tidak bisa diwakili ke anaknya. Aku sih payah waktu kate dibayar kalau sholat tolong tidak bisa, karena tidak bisa diganti. Ada maliyah mampu, ada ibadah yang berkaitan dengan harta, tidak berkaitan dengan badan. Ini boleh diganti orang lain, seperti bayar zakat. Misalnya dia itu lagi di mana misalnya, nelpon ke anaknya, saya nak tolong aku bayar masakanku, kayak 12 musik bisa, termasuk menyembelih kurban, itu ibadah juga, tapi kan boleh digantikan oleh orang lain, menyembelihnya digantikan orang lain, bagi-baginya digantikan orang lain, karena ini ibadah yang berkaitan dengan harta. Ada yang berkaitan dengan harta plus badan, harta berkaitan, badan berkaitan, seperti haji. Boleh digantikan orang lain ada, boleh dengan syarat dia itu tidak bisa lumpuh, dia itu lumpuh. Maka untuk haji boleh digantikan orang lain, karena ini termasuk ibadah yang berkaitan dengan badan sekaligus berkaitan dengan harta kedua-duanya. Kalau berkaitan dengan badan murni tidak boleh digantikan, berkaitan dengan harta murni boleh digantikan, yang berkaitan dengan keduanya boleh digantikan dengan syarat lumpuh atau mati. Kalau berarti kalau badan yang mati berkaitan dengan badan itu tidak bisa diganti oleh orang lain. Makanya tidak usah dikodok sama yang hidup. Gimana caranya ayah saya itu meninggalkan banyak sholat? Jadi banyak istighfar. Maka ampun kepada Allah, banyak mendoakan dia, dan caranya tidak bisa dihalalkan. Gitu ya, sudah ya? Sudah cukup. Dia yang bisa saya sampaikan secara manfaatnya. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'alna hadza ta'ala wa rasulullah. Wa la taqina wa la nastaqi wa la Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna
dulu. Itu di sini dalam.